Jika benar Belanda mengakui tanggal 17 Agustus tahun 1945 mengakui sebagai Hari Kemerdekaan Indonesia, maka benar pula pemindahan kekuasaan dari penjajah Belanda kepada Hindia Belanda, Indonesia artinya kolonialis Belanda belum bubar sampai saat ini karena wilayah Hindia Belanda masih dipelihara seperti dahulu. Dengan diganti nama baru dalam bahasa asing bukan bahasa asli dari salah satu bangsa yang hidup di Asia Tenggara ini, kata Indonesia tidak mewakili bahasa, budaya bangsa Nusantara, apalagi untuk mewakili bumi. Di bumi Nusantara ini hidup bangsa, banyak negara kerajaan, dan tiap-tiap bangsa dan kerajaan tersebut memiliki hak yang sama di hadapan hukum internasional untuk menentukan nasib sendiri dalam resolusi PBB 1514, Belanda tidak melakukan kewajibannya sebagai negara penjajah. Seharusnya Belanda mengembalikan wilayah bekas jajahannya itu kepada orang asli pemilik tanah ketika Belanda datang merampas wilayah kerajaan asal bangsa asli tersebut dahulu, jadi Belanda telah melanggar hukum internasional. Pemindahan kekuasaan yang disebut dalam teks proklamasi Indonesia tanggal 17 Agustus tahun 1945 adalah pindah dari penjajah Belanda kepada Indonesia. Jika Belanda salah melanggar hukum Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam pemindahan penyerahan kekuasaan kepada Indonesia, maka akibatnya tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia yang menerima pemindahan penyerahan tersebut juga ikut salah. Artinya ilegal ketika muncul pengakuan kemerdekaan Indonesia sesuai proklamasi setelah 60 tahun tentu ada kepentingan, agenda terselubung Belanda yang segera dimainkan dalam waktu dekat, karena mereka tentu telah memperhitungkan berbagai kemungkinan, termasuk bila ada gugatan oleh bangsa-bangsa Nusantara yang merasa dirugikan dalam pemindahan kekuasaan dan lain-lain oleh Belanda ke Indonesia, Belanda ingin menyeret Indonesia untuk sama bertanggung jawab di hadapan masyarakat internasional. Maka kalau suatu ketika yang saya ucapkan ini terjadi, maka Indonesia kemungkinan tinggal nama. Inilah konsekuensi jika pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh Belanda akhir-akhir ini menjadi sangat kacau ketika tanggal 27 Desember juga Hari Kemerdekaan Indonesia diakui oleh Belanda berdasarkan konferensi meja bundar, tanggal 17 Agustus dan tanggal 27 Desember kedua-duanya Hari Kemerdekaan Indonesia atas dasar pengakuan penjajah. Maka bila suatu ketika ada perubahan politik kekuasaan di negeri Belanda tentang bekas tanah jajahan tentu Indonesia akan menerima imbasnya. Terutama soal pelanggaran HAM selama puluhan tahun yang terjadi di tanah bekas jajahan Belanda yang telah diserahkan kepada Indonesia. Dari dinamika pengetahuan dan pengakuan terhadap HAM menjadi faktor penentu dalam pergaulan internasional, maka bukan tidak mungkin Belanda lolos dari sergapan pelanggaran HAM dan Indonesia malah yang masuk perangkap. Padahal Belandalah yang harus bertanggung jawab, karena Belandalah yang menyerahkan bumi dan bangsa-bangsa di Nusantara, yang diberi nama Indonesia. Tentu Belanda sangat licik bukan?